Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Kahfirinda Putri dengan NIM 2103695, Pendidikan Seni Tari kelas 1C, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memaparkan artikel jurnal ilmiah yang berjudul Melestarikan Budaya di Era Globalisasi secara Manual dan Media Digital. Materi yang akan saya bahas ada abstrak, pendahuluan, pembahasan, dan juga kesimpulan. Pertama-tama saya akan membacakan abstrak. Dari apa yang kita ketahui, budaya adalah sesuatu yang berkembang dan diturunkan kepada anak dan cucu. Dengan era globalisasi seperti saat ini, sudah pasti bahwa budaya-budaya yang ada di Indonesia semakin tidak dilestarikan atau bisa saja hilang tanpa adanya sisa. Adanya jurnal ini bertujuan untuk memberitahukan upaya-upaya apa saja yang berpengaruh dan bisa mempengaruhi kelestarian budaya Indonesia di era globalisasi. Mencakupi budaya bahasa, budaya daerah, dan budaya-budaya yang lain. Memperlihatkan kembali bahwa kita sebagai mahasiswa penggerak pelestarian budaya harus memiliki banyak inovasi dalam melestarikan budaya di era globalisasi ini. Jurnal ini dibuat dengan menggunakan metode studi literatur. Aspek positif yang akan mempengaruhi kelangsungan dari pelestarian budaya ini ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, dan memiliki aspek negatif yang juga akan mempengaruhi pelestarian ini ke arah yang salah. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya memasukkan unsur budaya ke sekolah-sekolah melalui pengenalan kepada anak murid, mengembangkan ekstrakurikuler kesenian menjadi ekstrakurikuler yang lebih banyak bidangnya, menambah lagi kampung wisata budaya adat dan kesenian yang ada di Indonesia, mengenalkan anak-anak dan siswa-siswi lewat aplikasi berbasis game dan ilmu pengetahuan soal kebudayaan yang ada di Indonesia. Kata kunci, budaya, globalisasi, melestarikan, dan upaya. Kedua, ada pendahuluan, latar belakang masalah. Era globalisasi adalah proses masuknya ruang lingkup dunia. Globalisasi berarti mendunia, di mana dunia yang begitu luas dan jarak antar negara tidak menjadi halangan untuk saling berhubungan. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi dengan adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lain. Dalam buku A Future Perfect, The Challenge and Promise of Globalization tahun 2003 karya Random House, globalisasi memberikan pengaruh perilaku masyarakat dalam aspek kehidupan. Era globalisasi memiliki banyak manfaat baik dan juga manfaat buruk. Era globalisasi dapat menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat ke arah yang lebih modern. Ada banyak akibat yang ditimbulkan dari perkembangan era globalisasi ini, sehingga diharapkan masyarakat bisa memilih mana yang baik untuk diterapkan dalam kehidupannya dan mana yang buruk bagi kehidupannya. Perubahan yang berubah ini biasanya dipengaruhi karena negara-negara maju, seperti pengaruh budaya barat, mulai dari pakaian, rambut, gaya rumah, bahkan sampai perilaku dalam berkehidupan sehari-hari. Rasa nasionalisme harus menjadi landasan bahwa tidak semua pengaruh yang datang dari luar negeri bisa diterapkan secara langsung. Kita juga tetap harus mencintai apa yang ada di negara kita sendiri. Masyarakat tetap harus menyesuaikan perilaku yang disesuaikan dengan bangsa dan negara, karena tidak semua negara memiliki pedoman dan juga perilaku yang sama dengan Indonesia. Jika diperhatikan, banyak sekali pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut bisa kita lihat dari postingan anak-anak muda zaman sekarang yang lebih suka dan juga tertarik terhadap tren-tren yang ada di luar negeri. Contohnya Korea. Mereka semua mengikuti tren Korea, mulai dari pakaian, gaya hidup, tontonan, atau hiburan, dan masih banyak lagi. Selain itu, masyarakat lain juga masih banyak yang memilih kebudayaan luar dibandingkan kebudayaan sendiri. Contohnya, masyarakat jadi lebih memilih kebudayaan baru yang dinilai lebih praktis, segar, baru dibandingkan dengan budaya lokal. Terlepas dari segala aspek yang diakibatkan oleh era globalisasi, kita sebagai penerus bangsa tidak boleh menyia-nyiakan budaya yang ada di Indonesia. Jika kebudayaan luar negeri bisa maju dan dikenal oleh banyak orang, kebudayaan Indonesia pun harus dilestarikan dan dikembangkan lebih jauh lagi agar bisa dikenal orang-orang dan tak musnah begitu saja. Lalu ada metode. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah
bahan penelitian. Ketiga, ada hasil dan pembahasan. Pengertian budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur yang berasal dari bahasa Latin, yaitu cultura, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang, serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan. Seiring berjalannya waktu, budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas dalam peradaban manusia. Ciri-ciri budaya. Budaya memiliki 6 ciri, di antaranya sebagai budaya yang berada di daerah tersebut dan dipelajari, dapat disampaikan kepada setiap orang dan setiap kelompok serta diwariskan dari setiap generasi, bersifat dinamis, artinya suatu sistem yang berubah sepanjang waktu, bersifat selektif, artinya mencerminkan pola perilaku pengalaman manusia secara terbatas, memiliki unsur budaya yang saling berkaitan dan etnosentrik, yang artinya menganggap budaya sendiri sebagai budaya yang terbaik atau menganggap budaya yang lain sebagai budaya standar. Fungsi budaya. Budaya sebagai batas. Budaya berperan sebagai penentu batas-batas yang artinya budaya menciptakan perbedaan atau yang membuat unik suatu organisasi yang membedakannya dengan organisasi lain. Budaya sebagai identitas. Budaya memberikan rasa identitas kepada anggotanya. Budaya sebagai komitmen. Budaya memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. Budaya sebagai stabilitas. Budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial, pembentukan sikap dan perilaku. Budaya bertindak sebagai mekanisme pembuat makna serta kendali yang menuntun dan membentuk sikap serta perilaku individu. Unsur-unsur budaya. Budaya terbentuk dari berbagai unsur-unsur yang rumit termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Contoh budaya yang ada di Indonesia. Batik. Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik juga merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Faktor-faktor yang mempengaruhi lunturnya budaya. 1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal. Kedua, minimnya komunikasi tentang budaya. Ketiga, kurangnya pembelajaran budaya sehingga dampaknya remaja Indonesia kehilangan jati diri sebagai rakyat Indonesia yang memegang teguh budaya Indonesia. Dan keempat, kurangnya support dari pemerintah untuk mempromosikan budaya Indonesia. Upaya pelestarian. Yang pertama, melestarikan budaya dengan media penyaluran sekolah. Seperti yang sudah kita ketahui, ada banyak sekolah-sekolah yang sudah menerapkan ekstrakurikuler dan mata pelajaran soal budaya di sekolah. Hal ini sangat berdampak baik bagi kelestarian budaya yang ada di Indonesia, karena para siswa menjadi mengetahui hal-hal tentang budaya Indonesia yang belum dia ketahui dan lebih mengembangkan juga mendalaminya. Seperti contohnya anak sekolah dasar yang memainkan mainan tradisional dalam mata pelajaran olahraga. Selain mengenalkan hal baru pada anak-anak, mereka juga jadi paham bagaimana cara memainkannya. Hal ini berdampak baik karena mereka bisa memainkannya terus-menerus. Ini juga termasuk dalam pelestarian. Lalu, pengenalan soal budaya-budaya Indonesia lewat mata pelajaran bahasa Sunda, prakarya, ataupun seni budaya dan keterampilan. Mereka dituntut untuk bisa memainkan angklung dan alat-alat musik lainnya, membatik, menganalisis kampung-kampung adat, mempelajari aksara Sunda, membuat makanan-makanan khas daerah, dan menyajikannya semenarik mungkin. Dan masih banyak kegiatan lainnya yang sangat berpengaruh besar bagi pelestarian budaya di era globalisasi ini. Sama dengan penyaluran di sekolah-sekolah, penyaluran di perguruan tinggi pun sangat penting, di mana mahasiswa bisa membaca buku tentang budaya di perpustakaan, lalu menganalisisnya. Melestarikan budaya dengan media wisata budaya dan museum. Banyak sekali museum budaya, kampung adat, tempat wisata yang mengambil tema budaya Indonesia menjadi sarana rekreasinya. Saung Angklung Ujo adalah contoh pengembangan lewat media wisata budaya yang ada di Bandung. Di sana, kita bisa memainkan angklung. Tidak hanya memainkan, kita juga belajar bagaimana cara memainkan angklung secara benar, mempelajari sejarahnya, melihat proses pembuatannya, dan bisa membeli angklung yang ada di sana. Selain angklung, di Saung Angklung Ujo pun banyak sekali acara-acara pagelaran, seperti performan alat-alat khas Sunda, tari jaipong, dan yang lainnya.
Kita bisa menonton pagelaran dengan senang hati dan lebih mengenal budaya Sunda lewat Saung Angklung Ujo. Selain Saung Angklung Ujo, masih banyak lagi wisata-wisata yang berbasis budaya. Hal itu harus dikembangkan kembali menjadi lebih bervariasi lagi dan ditambahkan. Karena para pengunjung pun bisa berrekreasi dan juga belajar dari hal-hal yang mereka lihat. Dari hal-hal yang mereka melihat, mereka jadi tahu bahwa budaya sangatlah beragam dan indah. Jadilah pelestarian oleh pengunjung yang melihatnya. Ketiga, ada melestarikan budaya lewat media berbasis aplikasi. Canggihnya teknologi terus berkembang hingga saat ini. Berbagai akses dari luar negeri pun bisa diakses melalui internet. Dengan berkembangnya media internet ini, banyak sekali peluang untuk mengembangkan budaya lewat akses internet dan juga pengembangan aplikasi. Saat ini sudah banyak sekali aplikasi yang dibuat untuk mendukung pelestarian budaya. Ada yang dengan tema game, kuis, tebak budaya, dan masih banyak lagi. Yang lebih menarik saat ini adalah dalam bidang aplikasi yang berbasis game. Sasaran umurnya pun bervariasi, mulai dari anak usia dini hingga mahasiswa sekalipun sudah pasti ada. Di dalam game tersebut ada banyak sekali variasi game yang ada. Misalnya, game menyambungkan gambar dengan asal daerah, tebak alat musik, tebak rumah adat, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, kita bisa mengenal dan melestarikan budaya dengan cara yang menyenangkan dan lebih efektif. Yang terakhir ada kesimpulan. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya memengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas dalam peradaban manusia. Era globalisasi dapat menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat ke arah yang lebih modern. Ada banyak akibat yang ditimbulkan dari perkembangan era globalisasi ini. Melestarikan budaya sangatlah penting di era globalisasi seperti saat ini. Hal tersebut menjadi penting karena budaya adalah sesuatu yang sangat oriental di Indonesia dan memiliki banyak sekali keragaman. Dengan upaya-upaya yang sudah dipaparkan di atas, semoga budaya Indonesia tidak kalah saing dengan era globalisasi yang lebih maju. Justru, kebudayaan Indonesia pun harus lebih maju dibandingkan dengan era globalisasi modern dan pengaruh luar. Cukup sekian pemaparan artikel saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.